Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelas 9, berjumpa lagi dengan Bu Farida di mata pelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, materi yang kita bahas hari ini adalah masih tentang karya seni lukis dan patung bagian 2. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang karya seni lukis. Sekarang kita bahas tentang karya seni patung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan. Menurut Bika Susanto, seni patung merupakan hasil karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan teknik cetak atau cor. Seni patung disebut juga plastic art atau seni plastis. Maksudnya mudah dibentuk sesuka hati. Seni patung juga disebut seni bentuk, maksudnya bentuk-bentuk yang memiliki keindahan. Fungsi dan tujuan seni patung. Seni patung mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi personal. Yang dimaksud seni personal adalah karya seni patung yang diciptakan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dijual. Yang kedua adalah fungsi sosial. Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seseorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Yang ketiga adalah fungsi fisik. Yang dimaksud di sini adalah patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Adapun tujuan membuat patung adalah patung religi digunakan untuk sarana ibadah tujuannya. Yang kedua, patung monumen untuk mengenang peristiwa atau jasa seseorang. Yang ketiga, patung arsitektur untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan. Yang keempat, patung dekorasi untuk hiasan. Yang kelima, patung kerajinan untuk hasil karya. Dan patung seni untuk dinikmati keindahannya. Bentuk dan jenis patung. Menurut bentuknya, patung dibagi menjadi 2, yaitu patung figuratif atau realis, merupakan tiruan dari bentuk alam. Yang kedua adalah patung non-figuratif atau imajinatif, adalah patung yang secara umum sudah terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Sedangkan patung menurut jenisnya dibagi juga menjadi 2, yaitu Zonderbose. Patung jenis ini merupakan bentuk patung yang berdiri sendiri dan tidak menempel pada satu sisi. Yang kedua adalah relief. Patung jenis ini merupakan patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya patung ini menceritakan adegan penting yang terdapat dalam suatu cerita. Alat dan bahan membuat patung. Adapun alat untuk membuat patung adalah yang pertama, butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan semen. 2, pahat adalah alat untuk memahat. 3, meja putar adalah meja yang penggunaannya dengan cara diputar. Yang keempat, palu adalah alat untuk memukul. 5, tang adalah alat untuk mengencangkan atau memotong ikatan kawat. Yang keenam, sendok adukan berfungsi untuk mengambil dan menempelkan adonan pada kerangka. Adapun bahan-bahan pembuatan patung yaitu 1, bahan keras, yaitu salah satu bahan yang digunakan untuk membuat patung seperti logam, gading, tulang, dan tanduk. 2, bahan plastis seperti plastisin, lilin, bubur kertas, sabun, dan gips. 3, bahan sedang seperti kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Ini biasanya seperti semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan lain-lainnya. Yang terakhir, bahan lain di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas. Baik, sekarang yang kita bahas adalah teknik berkarya seni patung. Adapun tekniknya yang pertama yaitu teknik mengecor atau mencetak adalah teknik yang dipakai jika media yang digunakan bersifat cairan.
Teknik ini ada dua, yaitu teknik bivalve dan teknik Ecaire-Perdue. Teknik bivalve adalah teknik pengecor dengan cetakan yang dapat dibongkar pasang, sementara teknik Ecaire-Perdue hanya dipakai untuk mendapatkan satu hasil. Biasanya cetakannya terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan seperti dari bahan liat. Adapun teknik yang kedua yaitu teknik modeling. Modeling adalah teknik membuat suatu benda dengan cara memijit, meremas, dan membentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, teknik konstruktif atau menempel, yaitu membuat patung dengan cara menempelkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sedikit demi sedikit. Yang keempat, teknik putsir, yaitu pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, gips, malam, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya teknik merakit, yaitu ini hampir mirip dengan puzzle dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. Yang terakhir adalah teknik pahat, biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.